Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tartila Tazkia dengan NIM E1B020159. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesatuan sila-sila Pancasila, terutama yang berkaitan dengan sistem filsafat. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak, dan moral. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema, dan bahasa Yunani yaitu sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah, serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen. Kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerakan yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Kemudian yang poin ketiga adalah filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Filsafat merupakan sebuah usaha berpikir secara rasional atau bernalar, sistematik atau runtut, radikal atau mendalam, komprehensif atau menyeluruh, dan universal atau objektif tentang segala sesuatu. Filsafat adalah cara berpikir secara mendasar terhadap suatu objek untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Kemudian kesatuan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain karena mereka saling berkaitan. Antara sila yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling melengkapi satu sama lain. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis atau dilengkapi oleh 5 sila yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu sangat berkaitan erat, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Itulah kenapa banyak ilmuwan yang mengatakan kalau Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemudian, kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal atau logis. Kesatuan menurut isi saja, tetapi sila-sila Pancasila juga memiliki suatu kesatuan meliputi kesatuan dasar ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi dari sila-sila Pancasila. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi. Pancasila terdiri atas 5 sila, di mana
Setiap sila bukan merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan juga mempunyai suatu kesatuan dasar ontologi. Menurut Aristoteles, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu yang lebih membahas sesuatu secara khusus. Landasan filsafat ada 3. Yang pertama, landasan ontologi. Landasan ontologi merupakan suatu pemikiran filosofis atas hakikat dan tujuan sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Pada hakikatnya, dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang mempunyai hakikat mutlak, monopluralis, yakni hakikat di mana manusia memiliki unsur pokok, susunan kodrat yang terdiri dari jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologi. Kemudian yang kedua adalah landasan epistemologi. Istilah epistemologi berkaitan erat dengan sarana dan sumber pengetahuan, di mana epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, susunan, syarat, metode, serta validasi ilmu pengetahuan. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa yang kemudian disintesiskan menjadi suatu pandangan yang lebih menyeluruh tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai sistem filsafat juga berupa suatu sistem pengetahuan, sistem cita-cita atau keyakinan yang menyangkut praksis karena telah dijadikan sebagai landasan bagi cara hidup manusia maupun kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti Pancasila juga telah menjelma sebagai suatu ideologi. Sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal atau logis, baik dalam arti susunan Pancasila maupun isi. Arti dari sila-sila Pancasila tersebut, susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat gambar piramida Pancasila di mana sila pertama menjiwai sila kedua dan seterusnya sampai sila kelima. Maksud dari gambar piramida tersebut adalah misalnya sila pertama ditempatkan di urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai causa prima atau sebab pertama. Yang kedua, manusia sebagai subjek pendukung pokok negara, sehingga negara harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan. Sila kedua, negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu. Sila ketiga, sehingga terbentuk persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Yang keempat, rakyat mewakili kekuasaan kepada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi secara bijaksana, mengedepankan musyawarah dan mewakili aspirasi rakyat. Sila keempat. Sila kelima, negara memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Pancasila, maka kita akan merasakan hidup tentram dan damai. Karena tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan. Sebagai warga negara dan masyarakat, kita harus selalu ingat bahwa Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Pancasila adalah ideologi atau pedoman yang harus kita patuhi dan ikuti untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah landasan aksiologi. Istilah aksiologi berkaitan erat dengan masalah nilai.
Istilah ini yang dimaksud lebih mengacu kepada kualitas yang bersifat abstrak dan melekat pada suatu objek. Aksiologi merupakan suatu cabang filsafat yang menyelidiki makna, nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkat nilai, hakikat nilai, termasuk juga estetika, etika ketuhanan, dan agama. Landasan aksiologi Pancasila artinya nilai atau kausalitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama mengandung kausalitas atau kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala spiritual dan sakral. Yang kedua, sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, serta tanggung jawab. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan sila kelima mengandung nilai kepedulian serta gotong royong. Hakikat nilai-nilai sila Pancasila sebagai sistem filsafat adalah: sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai keyakinan dan mempercayai adanya Tuhan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan adanya tanggung jawab. Setiap masyarakat atau warga negara Indonesia harus mempunyai satu Tuhan dan dibebaskan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa harus adanya tekanan dan paksaan, karena negara telah menjamin kebebasan memeluk agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat kodrak lahiriah dari manusia bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu, menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan tata karma sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya manusia tidak bisa berbuat semena-mena. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air yang tertanam di hati masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Masyarakat harus bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan yang diambil ketika menemui suatu permasalahan melalui masyarakat, mufakat yang disepakati dan dijalankan semua anggota, bukan mengambil pendapat mayoritas dan mengesampingkan pendapat minoritas, menghargai semua usulan yang ada dan mengambil keputusan sebagai jalan terbaik atas permasalahan yang ada. Dengan adanya musyawarah dan mufakat, maka tidak ada lagi kekacauan yang disebabkan oleh ketidakadilan dari pengambilan keputusan. Kemudian sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai aspek demi menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan, misalnya perlakuan yang sama di mata hukum, karena negara harus benar-benar menjamin keadilan bagi warga negara. Jadi, dari pembahasan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan dinamakan Pancasila. Selain itu, dari kajian di atas, pada aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi mengartikan atau menyimpulkan Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.